Pentolan tauhid yang keempat, penguasa, hakim, dan penegak hukum yang berhukum atau memutuskan perkara dengan selain kitabullah dan sunnah rasulnya. Dengan kata lain, penguasa, hakim, dan penegak hukum yang berhukum atau memutuskan perkara dengan hukum jahiliyah, yaitu hukum buatan manusia yang menyelisihi atau menyimpang dari ketentuan dalam kitabullah dan atau sunnah rasulnya. Hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut. Yang pertama, An-Nisa ayat 60. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakfuru bihi. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu, wahai Muhammad, tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Perhatikan baik-baik, dalam ayat tersebut, orang-orang yang mengaku telah beriman kepada kitabullah masih menginginkan ketetapan hukum kepada selain kitabullah dan sunnah rasulnya, yang oleh Allah diistilahkan dengan masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut. Jadi, yang dimaksud taghut dalam ayat tersebut bisa berupa penguasa, hakim, dan penegak hukum yang berhukum atau memutuskan perkara dengan selain kitabullah dan sunnah rasulnya. Bisa juga berupa pedoman hukum, seperti undang-undang, hukum adat, peraturan, dan keputusan yang menyelisihi atau menyimpang dari ketentuan dalam kitabullah dan atau sunnah rasulnya. Yang kedua, An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Berkenaan dengan ayat tersebut, banyak muslim yang beranggapan bahwa ulil amri adalah kepala negara yang beragama Islam. Jadi, jika ada seorang muslim yang memimpin atau mengepalai sebuah negara, maka dialah ulil amri yang wajib ditaati. Anggapan seperti itu tidak tepat, bahkan bisa menyesatkan. Mengapa? Perhatikan baik-baik An-Nisa ayat 59 tersebut. Dalam ayat tersebut, ada perintah untuk menaati ulil amri dan perintah untuk menyelesaikan perkara dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Jadi, berdasarkan ayat tersebut, bisa ditarik pengertian bahwa ulil amri adalah penguasa atau pemimpin yang memimpin dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, yaitu yang memutuskan perkara dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Jika penguasa atau pemimpin memutuskan perkara dengan selain kitabullah dan sunnah rasulnya, maka dia bukanlah ulil amri yang wajib ditaati, tetapi taghut, seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan tentang An-Nisa ayat 60 di atas. Selanjutnya, dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman jika terjadi perselisihan pendapat di antara mereka, agar mereka menyelesaikannya dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu berarti, jika mereka menyelesaikannya dengan selain kitabullah dan sunnah rasulnya, maka mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang ketiga, Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Dalam ayat tersebut, Allah menyebut hukum jahiliyah sebagai tandingan atau saingan bagi hukum Allah. Sehingga dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa hukum jahiliyah adalah hukum buatan manusia yang menyelisihi atau menyimpang dari hukum Allah.
Sedangkan hukum Allah itu meliputi semua ketentuan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulnya. Jadi, hukum jahiliyah adalah hukum buatan manusia yang menyelisihi atau menyimpang dari ketentuan dalam kitabullah dan atau sunnah Rasulnya. Berkenaan dengan hukum jahiliyah tersebut, Imam Ibnu Katsir berkata di dalam kitab tafsirnya, barang siapa yang lebih mengutamakan hukum jahiliyah daripada hukum kitabullah dan sunnah Rasulnya, maka dia adalah orang kafir yang wajib diperangi hingga dia kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Karena tiada hukum kecuali hukum Allah baik dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Yang keempat, Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Maksudnya, barang siapa yang memutuskan perkara dengan selain kitabullah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dengan kata lain, barang siapa yang memutuskan perkara dengan hukum jahiliyah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Berkenaan dengan ayat tersebut, ada pendapat yang mengatakan bahwa kafir dalam ayat tersebut bukanlah kafir yang mengeluarkan pelakunya dari din Islam, tetapi kufrun duna kufrin, yaitu kekafiran di bawah kekafiran alias kafir asghar. Pendapat tersebut seringkali dinisbatkan kepada atau dikaitkan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW dan para khalifah, di mana pada saat itu penguasa, hakim, dan penegak hukum semuanya berhukum atau memutuskan perkara dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dalam konteks di luar khilafah atau daulah Islam, seperti di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, maka pendapat tersebut dengan sendirinya tertolak atau tidak bisa diterima, selain berdasarkan firman Allah dalam An-Nisa ayat 60, An-Nisa ayat 59, dan Al-Maidah ayat 50 di atas, juga karena dua hal, yaitu sebagai berikut. 1. Penguasa, hakim, dan penegak hukum di negara-negara demokrasi, sebelum mereka menduduki jabatan atau profesi tersebut, mereka terlebih dahulu diwajibkan untuk bersumpah atau berjanji untuk menaati semua hukum jahiliyah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Muhammad ayat 25 dan 26, Allah memvonis murtad orang-orang yang berjanji akan menaati hukum yang menyimpang dari kitabullah, meskipun hanya dalam beberapa urusan. 2. Hukum jahiliyah, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, adalah tandingan bagi hukum Allah. Sedangkan menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah merupakan perbuatan syirik akbar, yaitu perbuatan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari din Islam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 165. Jadi, dalam konteks negara-negara demokrasi seperti kondisi saat ini, kafir yang dimaksud dalam Al-Maidah ayat 44 adalah kafir akbar, yaitu kafir yang mengeluarkan pelakunya dari din Islam, sehingga penguasa, hakim, dan penegak hukum yang berhukum atau memutuskan perkara dengan selain kitabullah dan sunnah Rasulnya adalah taghut.